Suami kenapa di sana, Bu? Dia kan ya selingkuh gitu. Udah pernah nikah siri 2 kali. Di Taiwan? Iya. Oh ya? Kalau yang pertama itu Single? janda. Kedua ini masih punya suami, anak 2. Sampai ditanyain, kamu kangen nggak sama ayah? Nggak kangen. Saking lamanya loh. Berapa lama udah nggak ketemu? 10 tahun. Bener nggak yang saya bicarakan? Begitu gampang nikah siri di sana. Akhirnya mereka yang di Indonesia jadi korban. Kita berharap Pak Surya Iya. dari KDI juga tentunya pernikahan siri itu paling tidak kita minimalisir gitu ya. Iya. Yang sudah ada di Taiwan karena cukup banyak korbannya adalah anak-anak. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya alias Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia ya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Sekaligus juga saya minta doa restu nih buat teman-teman saya, penonton saya, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan buat semua warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Sekaligus juga minta doa restu buat istri saya juga nyalon juga jadi DPRD nih. Di Jakarta Selatan, Dapil 7 untuk Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, dan Cilandak. Dan sekarang kita ada Faisal Soh, the one and only, pejuang PMI di Taiwan. Salah satu dari Salah sekian satu, banyak. yes. Iya. Ini kita mau ngomong soal, jadi banyak pengaduan juga yang masuk ke gue, di mana orang-orang tuh banyak yang pacaran kan di sana. Banyak PMI, banget. antara Indonesia. Banyak. Dan ada yang kemarin ngadu ke gue juga, mereka pengen nikah bingung gimana caranya. Banyak nih yang mau nikah nggak bisa nikah, tahu-tahu nikah agama. Setelah nikah agama, hamil ditinggal. Iya. Ada Nggak ada juga- kekuatan hukum negaranya, nggak ada. Iya, ada juga nih yang sudah nikah bang, udah nikah, ternyata tahu-tahu di Indonesianya masih ada suami, masih ada istri. Iya, karena kalau nikah secara negara, kan semua dicek kan, dia udah pernah nikah Iya. apa enggak, ada catatannya kan. Nah, kurangnya di pernikahan agamanya ini di sini. Dan untuk Pak Ustadznya juga kita nggak salahin. Kenapa? Mereka juga bukan instansi pemerintah yang boleh secara gimana gamblang itu, minta dong surat single statementmu gitu kan, nggak Iya. mungkin juga. Iya. Ini kebanyakan di Taiwan ya, karena di Taiwan tuh pekerja buruh migran Indonesia ada cewek ada cowok gitu kan ya. Iya. Iya, iya. Ya gimana ya, di nama TKI ya bang ya, mereka kerja di luar negeri ya sebagai orang dewasa ya pasti memiliki kebutuhan biologis ya, mohon maaf Iya. ya. Kebutuhan biologis ini ya rata-rata mereka menggunakan cara yang salah untuk melampiaskan. Iya. Iya, mungkin ya begitulah, makanya hal-hal ini bisa terjadi. Kayak kemarin aja waktu gua ngisi di Pesta Rakyat Taiwan, banyak banget kan yang nyamperin gue di hotel, ada yang minta foto di belakang panggung, di samping panggung. Itu banyak mereka yang pasangan, pacaran nih gitu kan. Iya, benar. Ini pacar saya gitu kan. Iya. Mereka datang-datang berdua, oh iya banyak. Jadi gue ngeliat memang banyak, dan apalagi ditambah orang-orang yang kemarin pada DM gue juga nanya soal pernikahan ini gitu kan. Nah, di Faisal sendiri pasti lebih banyak lagi yang ngadu kan. Banyak nih Nah. mau kita teleponin nih. Nah, coba kita Tapi di bedah tempat- case by case ya. Di tempat gue banyak kan masalah bang. Iya, sama di tempat gue juga orang narik ke gue, apa kalau nggak masalah, ya kan? Iya kan? Dan dengan senang hati saya dan Faisal Soh akan berusaha semaksimal mungkin membantu permasalahan para PMI, Iya. BMI dimanapun, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Saudi, Singapura, ya. Dan ini yang kita lakukan, saya lakukan dari 2 tahun yang lalu. Iya. Kalau Faisal udah lebih lama kali di Taiwan khususnya ya. 4 tahun, Iya, 5 tahun. iya, iya. Dan kebetulan juga follower Instagram saya dan juga subscriber saya banyak para PMI dari Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Malaysia. Kalau saya buka Instagram saya, setelah Indonesia, followers terbanyak saya adalah Malaysia. Followers saya di Malaysia itu ada 100.000 lebih. Wow. Di Hong Kong, follower Instagram saya ada 45.000. Di Taiwan ada 32.000. Itu Instagram. Iya. YouTube gue lupa, gue pernah lihat banyak juga. Jadi makanya banyak orang akhirnya DM ke gue. Cuman sorry kalau yang belum bisa dibalas, karena setiap hari itu 1.000 lebih. DM Instagram masuk ke gue, dan gue gak punya admin, gue langsung yang balas. Gitu. Coba kita, case apa nih Faisal? Nih coba kita teleponin ya. Iya. Iya, kedengaran suara saya? Iya kedengaran kok, maksudnya ini Saya dengan Uya Kuya, Bu. Dengan Uya Kuya sama Dengan Mas Faisal Uya, Soh. iya.
Boleh ya? Saya dengar kok. Iya. Oke. Seperti dulu kan saya publis. Enggak, maksudnya ini mau bahas yang masalah suami aku itu ya kok. Iya, suami kamu ya. Kan kamu dari kemarin ngechatnya suami kamu terus kan? Saya kan nggak bisa ngasih solusi nih. Nih, kebetulan nih ada Mas Uya di sini. Mana tahu. Kamu bisa curhat terus sama Mas Uya. Beneran nih. Coba saya curhat dulu. Oke, Iya, oke. nah beneran Mas Uya nih. Ini Bu, kelihatan saya. Assalamualaikum Bu. Halo. Ini udah masuk suaranya sini ya. Bisa masuk. Oke. Gimana Bu? Jadi suami Ya, kerja di Taiwan. ini Dari dulu juga. Mas Uya, Iya. apa masalah suami aku itu kan kemarin udah kesepakatan kayak gitu, kok sampai sekarang kok banyak alasan, katanya nggak kerja, nggak digaji, gimana gitu. Tolong bantu sedikit aja. Oh, sama suami Ibu Gimana? ya? Suami ibu di Halo. Suami Ibu di Taiwan. Iya, di Taiwan. Oke, Ibu pernah kerja di Taiwan dulu? Pernah gimana? Ibu pernah kerja di Taiwan juga dulu? Pernah. Terus Ibu pulang? Iya, saya pulang. Oke, terus suami tetap di sana? Iya. Oke, apa masalahnya apa Bu? Suami kenapa di sana Bu? Ya, dia kan ya ada selingkuh gitu kok, Mas Oke, Buya. iya. Terus ada perempuan, istri orang lah. Kan aku udah ngomong, jangan dipublikasikan kayak gitu. Cukup aib itu mereka yang tahu gitu Iya. kan, harusnya gitu ya. Tapi, Dari awal aku cuma minta itu, tolong kalian aja yang tahu. Tak perlu di-up di sosmed. Saya malu, saya punya keluarga, punya iya, anak. awalnya gitu. Tapi kok mereka semakin malah mengumbar ke itu semuanya gitu loh kok. Oh, di sosmed Saya mereka kan bilang kesal. udah menikah gitu? Ya, yang pertama itu tahun berapa ya? Dia udah pernah nikah siri 2 kali kalau nggak salah. Di Taiwan? Iya. Iya. Oh iya, Ibu tahu dari mana? Ada video nikahnya, Bang. Saya selidikin, terus itu perempuan juga mengakuin. Ada video nikahnya? Sama kalau yang dulu tuh sampai ada buku nikahnya, kok bisa nikah Oh, siri ya? kok ada buku nikahnya. Ada. Oke. Terus perempuan itu juga istri orang gitu? Kalau yang pertama itu bilangnya sih Single? janda. Janda. Terus yang kedua ini nyata fakta itu bukti itu suami orang, maksudnya Istri orang? masih punya suami, anak 2. Suaminya istri di orang. Indonesia? Enggak, suaminya sekarang ada posisi di Malaysia, juga ada telepon saya, ada kontak saya setiap ada dia apa gimana ya curhat, ada ke aku, ada Bilang kasih apa tahu suaminya juga. ke Ibu? Masih sah. Ya kalau memang udah yang ngomongnya ya kalau emang udah sama-sama mau, mereka udah sama-sama kumpul kayak gitu, ya udah lepaskan. Udah proses, dia juga udah proses. Proses cerai juga. Mas Buya. Oke, jadi mereka, udah. jadi suami Ibu menikah siri 2 kali di Taiwan ya? Dan dianggap begitu Iya, gampang iya. kah nikah? Dan begitu gampang nikah Anehnya siri di itu sana? loh. Ya. Anehnya itu kok nggak ada surat-surat, nggak ada apa, kan lucu. Sedangkan aku dulu pernah di Taiwan kan nggak semudah itu kalau nikah pun, walaupun nikah siri itu kan harus ada surat dari RT, dari RW, dari kelurahan, iya. kan harus ada izin gitu. Kenapa itu mereka itu semudah itu? Itu ustadznya dari mana? Alirannya apa? Saya juga sendiri nggak ngerti gitu. Sedangkan suami saya itu orang yang beragama. Iya. Dan benar-benar orang yang tahu paham agama kok, Mas Buya. Iya. Dan Sebenarnya ya. sih nggak dipermasalahkan ya Mas Buya, silahkan. Cuman kan tolonglah ya selesaikan, karena kalau memang udah nggak mau ya selesaikan gitu. Nggak Oke. apa-apa, saya juga nggak paham. Tapi jangan begitulah, karena anak saya kan udah besar, Iya. udah 15 tahun. Anak saya juga kan, dia sekarang udah ngerti. Koko juga gak pernah ngepel ke aku kan. Iya. Iya sih katanya. Sampai ditanyain, kamu kangen nggak sama ayah? Nggak kangen. Oke. Saking lamanya loh. Berapa Mas lama Budi. udah nggak ketemu? 10 tahun. 2014. Oke. Sampai sekarang udah SMA kelas 1. Tapi masih ngasih nafkah? Enggak. Terakhir kemarin itu dia ngasih 1.500.000. Sedangkan saya bilang,
tolonglah pengertiannya. Anak sepatu aja sekarang aku belum bisa beliin, baru satu. Dia sekarang ada fitness, beliin aku sepatu olahraga. Saya belum bisa beliin, Mas Buya. Iya. Terus ibunya belikan baju olahraga, Ma. Jujur saya tuh sebenarnya malu, belum bisa beli. Cuma dia ikut fitness, ya saya usahakan ikut fitness. Ma, saya ikut les silat, ya oke, nggak apa-apa, saya kasih semampu saya karena saya kan jualan. Sekarang saya mulai jualan lagi. Saya sampai sekarang masih tertunda, belum bisa bayar. Emang saya belum bisa bayar, sekolahnya itu belum bisa saya bayar. Saya cuma minta 5 juta aja. Sampai sekarang katanya saya kerja belum ada katanya nggak digaji. Terus saya harus ngomong apa lagi, sedangkan saya nggak tahu dia kerja apa enggak, digaji apa enggak. Saya sudah nggak percaya 100% gitu loh. Karena kan sekarang jauh dari, ya memang ada komunikasi, tapi kan sekarang jarang-jarang gitu loh, Mas Buya. Iya. Sedangkan anak saya kan tiap hari butuh makan, butuh bensin, butuh apa. Ibu, anak ibu berapa, Coba, Bu? 1. Umur berapa? 15 tahun, SMA kelas 1, Mas Buya. Ibu maunya dengan suami ibu gimana? Mau tetap menikah? Apa ibu ingin berpisah? Apa gimana? Saya kan minta berpisah. Tapi kan anak saya kelihatannya, Mama jangan mikirin kayak gitu. Yang penting sekarang saya bisa sekolah, Mama katanya. Sekarang saya bisa kuliah, bisa gini, bisa itu. Mama nggak usah ngurusin kayak gitu deh, katanya gitu. Saya jadi bimbang kok, Mas Buya. Saya hanya memperjuangkan hati anak saya, sih penting sekarang bisa sekolah gitu. Saya sudah ngomong sama dia, Mas Buya. Tolonglah kalau memang udah nggak itu, tolong kirimin uang saya untuk ngurus. Saya yang ngurus nggak apa-apa, kamu nggak usah ngurus kan. Iya. Iya, iya. Tapi sampai sekarang mana, Mas Buya? Uang untuk pendidikan anak aja nggak ada, dia nggak ngirim. Sedangkan saya berjuang dari pagi sampai malam. Ini aja tadi baru pulang aku, jam 8 baru pulang aku. Oke, gini Bu. Mau ngomong gitu. Nanti saya telepon suami ibu secara pribadi di luar konten ini. Saya coba ngajak ngobrol baik-baik ya. 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 Iya. Saya ajak ngobrol baik-baik ya Bu ya. Ya. Saya cuma minta untuk pendidikan anak lah. Jadi dulu janji mau belikan motor. Sampai sekarang juga belum pernah dibelikan motor. Biar gimana pun kan. Saya nggak pernah menuntut lebih loh, Mas Buya. Saya dari dulu di rumah itu selalu berusaha. Jualan apalah apa, nggak pernah bisa diem saya tuh. Iya. Untuk makan hari-hari saya malu, kalau untuk ngemis-ngemis gitu saya malu. Iya Bu, nanti habis itu saya coba telepon suami ibu. Hari ini kalau nggak besok, kalau karena udah malam, ya saya telepon, saya coba ngomong baik-baik sama dia ya. Iya. Ya Bu ya. Saya juga maunya baik-baik demi anak lah, Mas. Iya. Tahu Ibu kalau misalnya mau pisah baik-baik ya. Kan, tapi yang jelas kan nggak ada bekas anak, ya kan? Anak tetap harus jadi tanggung jawab orang tuanya. Iya. Ya Bu. Ibu kapan terakhir kerja di Taiwan? Iya. Kapan kerja di Taiwan terakhir Bu? 2008. 2008 ya. 2011 ya. Kenapa pulang waktu itu Bu? Ya dulu kan emang kan dia kan anak kan nggak ada yang ngasuh, orang tua kan udah itu jadinya kan ya udahlah saya ngalah di rumah gitu. Oke. Dia dulu sebenarnya dia baik kok Mas Buya. Maksudnya saya sebenarnya dari dulu nggak pernah. Cuma mungkin ada miscommunication aja, nanti kita ngajak ngobrol ya Bu ya. Iya. Ibu sabar ya Bu ya. Iya. Sabar ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Ini nggak apa-apa ya. Saya tayangkan ya Mas Buya. Tolong ya Mas Buya ya. Nggak apa-apa ya Bu ngomong ya. baik-baik aja, nggak usah. Aku juga maunya baik-baik aja. Oke. Terima kasih ya Bu. Ini saya tayangkan oke ya. Ya. Siap. Ya. Makasih ya Mas Buya ya. Mari Bu. Assalamualaikum. Oke, nanti kita coba telepon suaminya ya. Tuh. Ya. Sedih loh Bang. Ini orang. Gua pas ke Blitar tuh kan gua ngelewatin daerah rumahnya, perbatasan Blitar sama Ponorogo. Itu mobil gua dikejar loh Bang.
Oke. Buat kok tolong gitu. Dia mau cerita soal ini. Iya, cuman kan gue bingung Bang gimana. Dari poin pembicaraan tadi coba Abang pikirkan. Bener nggak yang saya bicarakan? Begitu gampangkah nikah siri di sana? Akhirnya mereka yang di Indonesia Oke. menjadi korban. Oke. Tapi mereka juga punya hak untuk menikah kan di sana. Tapi ya nikah harusnya secara negara. Secara negara. Dan di sinilah negara harus berperan. Nanti coba nanti abis ini kita telepon orang KDI atau gue telepon kepalanya Pak Iqbal atau mungkin ada Mas Gusti juga yang di bagian pencatatan nikah luar negeri di sana di KDI. Nanti kita coba telepon ya. Iya. Dan saya dengar sebetulnya katanya bakal ada nikah massal nih bulan depan nih. Oh iya, karena yang pendaftaran rame gitu ya. Ya, pendaftarannya katanya beberapa hari lagi selesai. Makanya tadi kita ngobrol karena saya dengar soal itu. Ya, nanti informasi kita coba akan telepon KDI langsung. Ada masalah apa lagi, Sal? Ini ada satu lagi, tapi kayaknya nggak usah diteleponin ya, takut kita makan waktu ya. Iya. Yang satu ini lihat Bang. Malam kok saya mau curhat, tolong saya mau hubungin cowok saya di Taiwan udah hamil 2 bulan tapi cowokku tidak mau tanggung jawab, malah selingkuh dengan cewek lain. Malah aku disuruh gugurin, tolong kok minta solusi. Terus gue teleponin. Lah kenapa kamu mau? Gue bilang gitu. Dia bilang, saya dulu mau sama dia karena memang dijanjikan akan dinikahin kok. Tapi karena di Taiwan tidak bisa menikah, akhirnya janji tinggal janji. Nah setelah itu udah kadung hamil. Nih cowoknya kabur. Pergi, pertanggungjawaban bagaimana? Secara hukum tidak ada surat nikah gimana? Sekarang masih di Taiwan jadi PMI. Masih di Taiwan. 2 bulan. Nggak bisa kita telepon nih? Mau ditelepon? Coba. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya dia sudah hamil 2 bulan. Iya. Dijanji dinikahin, tapi dinikahin siri dulu katanya. Iya. Tapi tidak juga kan? Udah nikahin siri belum? Iya, belum juga. Tapi kalau pada saat itu memang mau nikah resmi bisa di KD mungkin dia nikah dulu sebagai kan ikatan dan ada pencatatannya secara negara. Ada pencatatannya dan sah secara hukum. Dan memang negara harus berperan di sini. Di setiap negara kan ada perwakilan, ada KJRI, KBRI. Kalau dalam hal ini Taiwan kan ada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Nah, ya. iya. Tadi sebelum ini kita udah telepon. Kalau ada KJRI, Bang, mereka bisa melakukan nikah resmi. Nah, tapi yang saya dengar tadi kan saya telepon Pak Iqbal. Taiwan nggak bisa nih. Tadi iya benar. Tadi saya telepon Pak Iqbal juga. Sebetulnya kan kita ngobrol ini udah dari seminggu yang lalu ya. Iya benar. Seminggu yang lalu. Terus saya udah beberapa hari yang lalu telepon Pak Iqbal. Dan tadi saya telepon lagi. Pak Iqbal memberikan informasi bahwa katanya KDI itu akan mengadakan nikah massal. Bulan depan nih. Bulan depan nih, Sal. Iya. Jadi ibaratnya doa kalian semua tercapai nih. Jadi negara di sini berperan kembali karena setelah pandemi kan sempat hilang nih. Nah, kita telepon ini ada Pak Gusti. Pak Iqbal ngasih nomor telepon Pak Gusti apa? Agustiawan Moris Mansyah atau dipanggilnya Pak Gusti. Dia adalah sebetulnya Kasubag Keuangan dan Kepegawaian KDI di Taipei. Cuman dia juga dapat jabatan rangkap pegawai pencatat nikah luar negeri di Taiwan. Saya sebenarnya alasan saya pulang, Bang, juga karena nggak bisa nikah resmi itu di situ. Lo di sana sempat nikah apa dulu? PPKM, saya nikah agama kan. Nikah agama. Nikah agama ada waktunya. Iya. Nah istri saya mojok-mojokin tuh karena kan udah hamil. Oke. Jadi lo pulang ke Indonesia? Iya. Untuk pencatatan. Tapi nikahnya secara keluarga saya, secara agama kita udah laksanakan. Iya. Nah, tapi ini mungkin permasalahan ini adalah permasalahan yang ada di sebagian PMI yang pada pacaran nih gitu ya. Dan mau nikah kan? Ya benar, karena saya merasakan itu Bang, makanya saya ini. Kita telepon langsung nih pejabat yang berwenang nih dari KDI ya. Mas Gusti, kita video call nih. Halo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Gusti. Ini ada aku sama Faisal So. Halo Pak. Ya. Iya. Halo Mas. Iya. Duh, bentar. Gimana, Mas? Iya. Jadi tadi kita ngebahas soal beberapa kasus yang dimana ada warga negara Indonesia di Taiwan yang ingin menikah tapi tidak bisa. Ada yang dia dijanjikan nikah sampai hamil 2 bulan, cowoknya kabur. Terus ada lagi ternyata suaminya menikah di Taiwan. Iya. Iya, ternyata dia masih punya istri di Indonesia. Iya, statusnya masih ada. Tapi dia menikah di sana, nikah siri ya. Iya, nikah siri. Oke, mungkin nikah agama sih. Nikah agama. Oke, di sini mungkin Faisal ingin menyampaikan sesuatu nih. Yes, sebenarnya Pak dari yang saya tahu pada saat saya di Taiwan dulu kan memang ada pernikahan yang diadakan oleh KDI, itu pernikahan resmi. Nah, pada saat itu gara-gara PPKM nih stop nih Pak. Nah, gua nggak ngerti nih kapan bisa diadakan lagi pernikahan resmi seperti dulu lagi.
Karena menurut saya nih salah satu peranan pemerintah yang sangat ditunggu-tunggu ya untuk mempertahankan hak dari sang perempuan lah. Kebanyakan korbannya ini perempuan Pak soalnya. Iya. Iya. Ya, jadi memang karena beberapa tahun terakhir yang kita terkendala di itu ya pandemi COVID ya, Mas Uya dan Mas Faisal. Iya. Jadi memang 3 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 kemarin memang pernikahan secara resmi yang biasa diadakan KDI, pernikahan massal itu sempat tidak ada gitu. Iya. Nah, dari beberapa tahun, 3 tahun itu sampai akhirnya kebetulan saya juga baru hadir kemarin di Taiwan, itu ditugaskan di akhir tahun 2022. Kemudian saya ditetapkan oleh Kepala KDI untuk menjadi pegawai pencatat nikah luar negeri di Taiwan. Iya. Kemudian kita juga akhirnya coba untuk berdiskusi dengan teman-teman ormas ya yang ada di Taiwan, ada PCNU, ada PCIM, dan ormas-ormas Islam yang lain. Kita diskusi dan kita berkonsultasi hal-hal apa saja yang menjadi kendala sehingga mereka tidak bisa dilakukan pernikahan massal gitu untuk di Taipei, sehingga akhirnya kita baru bisa mengadakan pernikahan massal itu di awal tahun kemarin, Mas Faisal. Di awal Maret, di awal tahun di bulan Maret. Nah, itu yang tahap pertama di tahun 2023. Nah, yang di tahap kedua ini kita akan lakukan lagi nih, Mas. Oh, akan nih berarti akan ada lagi ya? Ya, ada lagi nih, Mas Uya. Kita rencananya nih kita sudah buka kemarin pendaftaran online-nya itu di tanggal 8 Agustus. Iya. Kita buka 8 Agustus sampai dengan penutupannya besok 8 September nih, Mas. Iya, iya. Pelaksanaan itu sendiri kita akan laksanakan di 8 Oktober. Ya, mudah-mudahan aja ini menjadi solusi juga dari teman-teman PMI kita yang ada di Taiwan, sehingga kita sebagai perwakilan negara di Taiwan, KDI Taipei khususnya, itu bisa mengakomodir permintaan teman-teman khususnya para PMI yang ingin menikah secara resmi di Taiwan. Iya. Itu sih, Mas. Jadi kita di tahap pertama kemarin itu cukup banyak ya, Mas Faisal dan Mas Uga, itu ada 32 yang kita nikahkan. Di Maret kemarin ya, Maret ya? Iya, betul, di Maret kemarin, dan kita berikan tempat yang layak, kita adakan di hotel kemarin gitu ya, biar selayaknya mereka seperti menikah seperti orang lain. Gitu Wah, ini keren nih KDI. Iya, gitu. Iya. Gitu sih. Dan artinya kalau untuk sekarang, Mas untuk Uya. yang berikutnya nih, pendaftaran akan ditutup 8 September ini ya? 8 September, betul. Tapi pasti ada kuotanya ya? Ini kita kemarin kita buka di pertama itu kuota tuh 30, Mas Uya. Ya. Ternyata yang daftar itu lebih. Nah, ini kita akan mengambil kebijakan lagi karena kasihan juga ya teman-teman ini sudah cukup menunggu cukup lama gitu, dan yang sudah mengurus dokumen yang jauh-jauh dari sana, sehingga kayaknya kemungkinan kita akan tambah kuotanya lagi. Wah, luar biasa, keren nih. Berarti buat teman-teman yang nonton hari ini juga jangan khawatir nih, bahwa di sini negara berperan, KDI berperan bahwa nikah massal bisa diselenggarakan di sana ya. Iya. Insya Allah. Rencananya akan kita jadikan berapa bulan sekali nih? Nah, itu dia. Kalau program kita KDI itu memang 1 tahun 2 kali, maksudnya. Oke. 1 tahun 2 1 tahun 2 kali. Cuman ya kita lihat nanti kondisi ya. Kalau memang ini ya kita lihat lah. Kita belum tahu lagi karena ya kita juga membatasi lah gitu ya. Sebetulnya tujuan mereka kan sebenarnya kerja di sini gitu ya. Jangan sampai nanti membebani ketika mereka sudah menikah, memiliki anak, itu menjadi... Nah, ya itu mesti dipikirkan juga benar. Gitu. Ya, tapi kan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sana kan memang ada cuti untuk kelahiran, Pak. Dan iya, majikan juga nggak boleh memutus kontrak kan. Jadi saya rasa untuk proteksi hal ini sudah ada sih. Namun mungkin banyak oknum yang nakal ya. Menurut saya oknum yang nakal hamil tuh mereka melakukan segala cara untuk mereka mau untuk putus kontrak sendiri lah, dipulangin lah dan lain sebagainya. Nah, harapan saya selain melakukan pernikahan ini
Dan untuk yang sudah mendaftar untuk pernikahan ini Pak, kelanjutannya kalau misalnya terjadi misalnya mau lahiran itu lebih diperhatikan lagi Pak. Ini sih permintaan dari kita lah. Oh, oke. Iya. Oke, berarti ya itu ya pasca dari pernikahan ya. Iya. Itu ya. Terus ini untuk persyaratannya Pak, apakah di websitenya KDI ada dilampirkan persyaratan untuk? Ada ya. Ada semua Mas. Jadi Jadi Abang kita tampilkan aja linknya, Bang, ya. melalui beberapa medsos juga kita tampilkan gitu ya. Di Iya. Instagram, di Facebook gitu. Jadi kita sudah sampaikan khususnya di website yang secara resmi ya pasti kita akan tampilkan, kita umumkan di sana gitu. Oke, Dan jadi sekarang kita sudah menggunakan aplikasi secara online juga Mas Surya. Iya. Gitu. Untuk yang tahap kedua gitu. siap. Jadi ini syaratnya kita tampilkan di sini bahwa jadi intinya gak usah khawatir kalau emang udah bener-bener harus nikah di Taiwan gitu ya. Di sini negara bisa memberikan nikah secara negara, berarti itu resmi ya. Nanti ada buku nikah buat yang muslim gitu ya. Betul. Ada ya? Betul Mas Surya. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Iya, Jadi Kemenak kita, ya. Kementerian Agama itu memang sudah sudah ada koordinasi dengan kita terkait buku nikah. Jadi kebutuhan buku nikah kita ketika ini besok mau nikah nih kita udah siapkan surat permintaan buku nikah lagi Lengkap. ke Kementerian Agama. Kebetulan Menteri Agama teman saya kuliah, Gus Yakut. Oh, Iya, siap. Siap. Oke, Mas Gusti, jadi terima kasih banget, ini berarti sangat membantu sekali informasinya. Dan sekali lagi buat teman-teman ya yang di sana emang harus menikah di sana. Iya, Ya benar. jangan menikah secara Agama saja. siri saja ya gitu Iya. ya. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita berharap Mas Uya Iya. dari KDI juga tentunya pernikahan siri itu paling tidak kita minimalisir gitu ya. Iya. Yang sudah ada di Taiwan karena cukup banyak korbannya adalah anak-anak Mas Uya. Oh, gimana? Yang itu. Ya, jadi kan ini anak-anak yang bagi mereka yang menikah siri itu kita temukan ada di beberapa panti harmoni di sini namanya gitu. Itu anak-anak mereka jadi nggak tahu orang tuanya siapa. Nah, kemarin kita sempat memulangkan tuh sekitar 10 anak dari teman-teman bidang PWNI Perlindungan Warga Negara Indonesia. Kemenlu ya. Kemenlu memulangkan anak-anak Indonesia dan ada beberapa yang dia nggak tahu orang tuanya. Jadi kita komunikasikan dengan saudaranya di Indonesia dan lain sebagainya dan akhirnya mereka bahasanya juga bahasa Indonesia nggak paham. Iya, pasti gede di Taiwan ya kan. Dan status mereka status mereka agak ruwet jadinya gitu. Ya bingung, jadi mereka kayak nggak punya kewarganegaraan ya gitu kali ya. Baik tambah status biasanya. Kalau keluarga negaraan ya mungkin ada ya, tapi status mereka anak siapa? Terus status hukumnya akte kelahiran kan harus ada buku nikah dari suami istri gitu ya, sehingga bisa buat akte kelahiran. Korbannya anak-anak jadi Mas itu Gusti ya. administrasi itu agak menjadi hambatan bagi anak-anak itu, kasihan juga kita lihat. Betul. Jadi kita minimalkan yang namanya pernikahan siri itu ya. Jadi benar pernikahan tercatat aja oleh negara karena suratnya lengkap, dokumen lengkap, jadi nanti anak-anak tidak menjadi korban. Jelas anak siapa, tercatat karena pernikahan siapa dengan siapa menikahkan, tanggal berapa ya kan? Ya, betul. Dan perempuannya juga tidak dirugikan, Mas, pastinya. Betul, setuju sekali. Kasihan. Oke. Tapi kalau misalnya gara-gara ada nikah massal di Taiwan, orang-orang pada berbondong-bondong nikah gimana, Mas Gusti? Menikahkan orang itu agama, Bang. Iya. Ibadah loh. Ya, tapi orang-orang jadi pada nikah semua di sana, nggak? Ya bagus, mereka melakukan ibadah dong. Iya kan, melakukan ibadah. Kita harus batasin tuh, Mas. Iya. Kita logik aja, Bang ya. Kita khawatirnya begitu juga. Ya, tapi kalau misalnya Anda katakan mereka di situ mau kerja tuh. Iya. Tapi gini loh, Bang. Iya. TKI ini berangkat 14 tahun, Bang ya. Oh iya. Berangkat muda. Kalau misalnya nanti nunggu pulang dulu selesai kontrak sampai selesai baru nikah, ketuaan, resiko lagi tuh. Buat kandungan. Iya. Tapi intinya kalaupun mereka siapapun menikah di sana, tetap mereka harus fokus pekerjaan mereka, jangan sampai keteter ya. Iya. Kalaupun nanti ingat tujuan awalnya di sana gitu ya. Kalaupun nanti mereka terlanjur sudah tahu dampaknya gitu, harus mereka udah paham itu dampaknya akan seperti apa gitu. Iya. Kalaupun nanti udah hamil nih, Bang, udah melahirkan, kalau mereka lebih memilih mementingkan pertumbuhan anaknya, ya sudah pulang aja. Kerja kan nggak harus di seumur hidup ya, Bang. Pilihan sih. Pilihan sih. Iya. Jadi harus bijak tuh menurut saya. Tapi mau tahu nih, kalau warga negara Indonesia yang anaknya lahir di Taiwan, otomatis mendapatkan kewarganegaraan Taiwan juga nggak? Enggak ya, kalau di Taiwan ya?
sebelum dia umur 17 tahun dia masih 2 kebangsaan. Bisa kedua warga negara nih. Berarti Ya, kayak beberapa negara gitu ya. Iya, jadi nanti ketika mereka sudah di atas 17 tahun itu baru memilih salah satu warga negaranya, iya. Kenapa tuh? Kalau Indonesia sama Indonesia enggak, Bang? Iya. Enggak ada kesempatan buat memilih. Enggak kayak Amerika? Enggak. Oh iya, kalau Indonesia dengan Taiwan baru Indonesia dengan Taiwan bisa dua keluarga negara sebelum 17 tahun kan? Iya, benar. Iya. Oke. Oh, Indonesia dengan Indonesia tetap Indonesia ya. Tetap warga negara Indonesia. Iya. Oke. Siap Mas Gusti, terima kasih banyak. Nanti 8 Oktober ya? Oktober. Main Mas ya kalau mau main. Insya Allah. Saya tapi ada jadwal ke Amerika nih. Cuma nanti udah ada ininya belum apa? Yang kalau nikah tuh kan ada yang ngasih siraman apa? Oh iya, jadi kita juga lupa nih saya sampaikan juga bahwa kita biasanya sebelum melakukan pernikahan massal itu kita ada konseling pernikahan, Mas. Iya. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian Agama lagi. Jadi kita melalui Zoom aja, tidak mempersulit teman-teman harus datang. Jadi mereka bisa di tempat masing-masing. Biasanya 1 minggu sebelumnya. Jadi mereka merasa kita juga sebagai negara juga memberikan nasihat untuk mereka supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu sih harapan kita gitu. Siap. Kalau ada mereka bermasalah dalam perkawinan, datang ke rumah Uya kita hipnotis, Bang. Siap. Oke Mas Gusti, terima kasih. Salam buat teman-teman yang lain. Ya, saya juga gak sabar nih nunggu nanti kayak apa nih video ini nikah massal tanggal 8 Oktober ya. Seru, Bang. Seru pasti ya. Seru banget. Wah, dulu saya pernah ngeliat soalnya. Ikut bahagia dan ikut senang buat para calon-calon pengantin, pengantin yang bakal dinikahkan nanti di 8 Oktober ya. Iya, benar. Turut berbahagia. Ya. Siap. Amin. Terima kasih Mas Gusti. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Mas Faso. Ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi Mas Gusti dari KDEI yang sekaligus juga dapat tugas tambahan pencatat pernikahan. Nah, ini semestinya penting banget, Bang. Kenapa? Anak-anak di luar negeri nih susahnya di mana? Susahnya itu di single statement-nya ini. Iya. Karena itu kan perlu tembusan ke kantor kedutaan yang kedutaan Taiwan Indonesia mungkin ya. Nah, single statement ini yang anak-anak itu paling susah dari dulunya. Nah, kalau ada misalnya bantuan dari pemerintah, otomatis dong single statement ini bukan masalah lagi. Mereka bisa bantu pengurusannya, Bang. Iya. Nah, begitu ada surat single statement baru mereka bisa dinikahkan. Iya. Kalau nikah agama kan ya nggak bisa, di Indonesia pun nggak bisa tercatat. Iya, mereka kan? juga kagak pernah tuh gua rasa mintain single statementnya ini karena memang susah didapatkan kan. Iya. Jadi karena memang itu nikah siri aja. begitu yang dirugikan nanti anaknya, status anak dan lain sebagainya ya kan. Wanitanya juga sama. Iya, betul, dirugikan juga. Cowoknya yang paling enak kan. Cowok ya. Ya kadang ada juga cowok yang dirugikan mungkin ngasih nafkahnya berlebihan apa. Oke, jadi intinya gini, nggak usah khawatir bahwa negara di sini berperan. Ya tadi kita udah telepon juga ke KDI dan ternyata bakal ada nikah massal nanti tanggal 8 Oktober. Dan dilakukan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Dan untuk yang sekarang, jangan lupa nih, ya berapa hari lagi tinggal pendaftaran terakhir. Silakan mungkin tadi persyaratannya sekali lagi kita kasih gini ya. Dan 8 September, berapa hari lagi ada pendaftaran terakhir nih. Ya. Tapi kalau belum kebagian, belum sempat, nanti jangan khawatir kan ada lagi. Jadi nggak usah buru-buru dulu, nikah siri dan sebagainya. Itu mendingan yang resmi tercatat sama negara ya. Iya, hubungannya dikuatkan lagi. Kan setiap tahun ada Abang 2 kali. Siap, ada tuh tadi ya. Iya, setiap tahun 2 kali. Oke, dan intinya Faisal terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak Bang, udah ini. Iya, gue makasih lo yang selalu membantu para PMI juga. Gue cuman mereka curhat, gue curhat ke Abang lagi. Iya. Saling kan. Lo ada jalur lo laksanakan ke jalur yang lo kenal. Iya. Ada gue yang kenalan ke pemerintah, ke pejabat pemerintah, kementerian dan segala macam yang bisa gue masuk. Kita saling saling support sih menurut untuk saya. Kepentingan juga para PMI yang ada di manapun ya. Dan khususnya kita hari ini kasus yang di Taiwan ya. Iya. Oke. Buat PMI Taiwan yang lain juga, PMI, BMI semua, TKI semua pun yang ada di Taiwan, mau di Hong Kong dan lain sebagainya. Kalau ada permasalahan apa, bisa hubungin langsung DM ke Faisal So atau ke DM Instagram saya. King_Uyakuya Instagram atau Faisal spasi So. Ya, insya Allah kita akan tangani selagi kita bisa. Iya. Ya, tapi mohon maaf, kita juga punya keterbatasan. Iya benar. Kalau ada yang belum kita balas atau belum bisa kita bantu, ya berarti ya karena kita punya keterbatasan waktu juga. Iya, dan mungkin juga ada yang kita ngerasa
kita belum bisa nih bantu masalah ini di luar kuasa kita. Iya benar. Jadi selagi kalau kita bisa sesuai dengan kapasitas kita pasti akan bantu semaksimal mungkin, nggak usah khawatir. Dan nggak usah sungkan ya, DM ke Faisal, ke saya, ada masalah apapun, selagi itu masalah yang bisa kita bantu. Asal jangan, Bang Faisal, Bang Uya tolong dong bayarin pinjol saya gitu. Itu bukan ada tugas, loh, gua banyak. Itu bukan tugas kita, kalau itu maaf aja gitu ya. Ya, oke. Terima kasih banyak ya. Saya Uya Kuya. Saya Faisal. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.